Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pada pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas tentang sebab terjadinya perbedaan di kalangan ulama, ya, baik sahabat maupun zaman setelah sahabat mengenai terjadinya perbedaan fikih sebabnya, ya kan? Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita menyikapi atau bagaimana mereka menyikapi perbedaan pendapat hukum fikih. Kenapa mereka? Karena mereka adalah suri tauladan bagi kita juga. Karena mereka lah pendahulu kita, yang mana mereka telah memberikan kontribusi sangat besar bagi umat Islam sehingga kita dapat menikmatinya. Kita, ya, anak-anak cucunya itu semua dapat menikmati apa yang telah dikontribusikan oleh ulama-ulama kita terdahulu, berupa misalkan fikihnya, kita mengetahui bagaimana tata cara sholat, ya kan. Kemudian dengan mereka kita bisa juga mengetahui apa kadar zakat dan lain sebagainya. Kita bisa menikmati berbagai macam kitab-kitab, ya, fikih yang mereka kontribusikan. Nah, tentu kita pengen tahu bagaimana sikap mereka dalam hal menghadapi perbedaan pendapat. Nah, bukan saling menyalahkan satu sama lain, atau bahkan bukan, mereka itu bukan orang-orang yang ketika ada perbedaan pendapat, wah, saya nggak mau nih sholat di masjid ini, saya nggak mau nih sholat di di masjid yang nggak kunut nih misalkan. Akhirnya mereka nggak mau sholat di situ misalkan. Nah, ini kita lihat contohnya sulitaran kita, yaitu para a'immah, para imam-imam besar. Misalkan, ya, pada zaman sahabat, pada zaman setelah sahabat itu mereka biasa. Ada yang berpendapat setelah muntah itu harus berwudu. Ada yang berpendapat setelah hijamah, setelah bekam itu harus berwudu. Ada yang tidak, gitu kan. Ada yang membaca basmalah sir, ada yang membaca basmalah jahar. Nah, itu sudah ada gitu perbedaan tersebut gitu. Nah, diantara itu Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu merahmati. Imam Syafi'i, ya, ketika datang ke Madinah, ya, Imam Syafi'i kan ketika membaca basmalah dalam sholat itu apa? Jahar gitu ya. Nah, ketika sholat di Madinah, penduduk Madinah itu rata-rata mereka apa? Tidak membaca basmalah baik sir maupun jahar. Tapi apa? Tapi Imam Syafi'i tetap sholat di belakangnya. Imam Syafi'i tidak berpaling. Wah, nggak mau sholat saya di belakang mazhab Imam Malik ini. Nah, tidak. Tapi apa? Tapi beliau menghormati dan ikut sholat. Nah, itu begitulah mereka sangat-sangat menghargai, sangat dewasa terhadap perbedaan, karena mereka mengetahui bagaimana fikih itu terlahir, bagaimana pemikiran-pemikiran, metode-metode fikih itu lahir, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, dan mereka tentunya semakin dia mengetahui, ya, fikih dan dalilnya dan bagaimana metode dalam istinbat hukum, maka semakin dewasa juga mereka dalam bersikap terhadap perbedaan. Nah, kemudian juga misalkan Harun ar-Rasyid, ya, setelah berhijamah beliau menjadi imam. Mengimami siapa? Imam Abi Yusuf. Tatkala itu Imam Abi Yusuf berpendapat bahwasanya ketika hijamah itu harus berwudu dulu. Nah, kok tiba-tiba Imam Abi Yusuf itu menjadi makmumnya Harun ar-Rasyid. Nah, Imam Abi Yusuf pun tidak menyombongkan diri, saya nggak mau sholat sama Harun ar-Rasyid, karena dia berpendapat bahwasanya setelah hijamah itu harus berwudu, setelah hijamah itu tidak harus berwudu. Nah, ini kan bukan mazhab saya, ini salahnya bukan ini. Nah, itu tidak saling menyalahkan seperti itu, karena kembali lagi semakin mereka itu mengetahui arti fikih, semakin mereka mengetahui dalil-dalilnya, semakin mereka mengetahui metodologi dalam istinbat hukum, dalam memperoleh hukum, maka semakin dewasalah pemikiran mereka di dalam menyikapi, karena mereka itu orang-orang salaf, ya, yang terdahulu, yang mana mereka
tahu betul bagaimana terjadinya perbedaan pendapat seperti itu. Nah, ada juga misalkan dalam perbedaan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Semoga Allah merahmati mereka semua. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya orang yang hijamah atau keluar ru'af, apa namanya, keluar mimisan ketika sholat itu dia batal sholatnya dan harus berwudu gitu ya, harus berwudu. Tapi apa, Imam Ahmad bin Hambal tatkala itu ditanya, kenapa engkau sholat di belakang para ashab, para mazhab Malikiyah, yang mana mazhab Malikiyah ini berpendapat tidak mengapa ketika keluar ru'af, ketika keluar apa namanya darah dari hidung misal, itu tidak membatalkan. Tapi kalau Imam Ahmad membatalkan dan dia harus berwudu lagi seperti itu. Nah, ternyata Imam Ahmad bin Hambal tetap sholat di belakangnya, di belakang para ashab mazhab Malikiyah, mazhab Maliki. Nah, itulah yang Imam Ahmad, tatkala itu Imam Ahmad ditanya, bagaimana engkau sholat di belakang menjadi makmum, eh, yang jadi imam itu ashab salah satu penganut mazhab Maliki, sedangkan penganut mazhab Maliki itu tidak mengapa kalau misalkan keluar mimisan, tidak mengatakan dan tidak perlu wudu lagi. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal menjawab, bagaimana aku tidak, kaifala usolli khalfal Imam Malik wa Sa'id bin Musayyab. Nah, bagaimana saya nggak sholat di belakang Imam Malik yang begitu luas pengetahuannya, yang begitu dalam keilmuannya itu, dan juga bagaimana aku tidak sholat di belakang Imam Sa'id bin Musayyab, seorang faqih. Nah, itulah yang disikapi oleh para a'imah kita, para imam kita tentang perbedaan pendapat fikih ini. Nah, bagaimana dengan kita yang ribu-ribu kali, tentunya mereka lah orang-orang yang utama, salaf yang terdahulu, yang mana mereka hafal hadis-hadis matan-matan, bahkan sanad-sanadnya gitu ya. Sedangkan apa yang kita kontribusikan untuk Islam ini gitu. Mengapa kita terlalu memikirkan perbedaan-perbedaan fikih sehingga kita melalaikan ya, kita lalai dari sesuatu yang prinsip di dalam Islam ini, yaitu kebersamaan, saling menghargai, menghormati, terutama di dalam masalah-masalah fikih ini gitu. Jadi semoga yang dikit ini menjadi gambaran bagaimana mereka mensikapi perbedaan pendapat fikih. Tentunya kita sebagai sebagai orang-orang yang terbelakang setelah datang setelah para a'imah, tentunya kita harus wajib meneladani mereka seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.